Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Pak Hasan. Selamat pagi teman-teman. Kami dari kelompok 8 akan mempresentasikan materi akuntansi transaksi salam dan salam paralel. Anggota kelompok kami adalah Anggita Nurlinda Prameswari, NIM 12, Asri Nurul Azizah, NIM 15, dan Fauzi Hafid Akbari, NIM 33. Yang pertama adalah definisi salam. Salam merupakan pembelian barang yang pembayarannya dilunasi di muka dengan penyerahan barang dilakukan di kemudian hari. Sedangkan salam paralel adalah jual beli barang yang melibatkan dua transaksi salam. Dalam hal ini, transaksi salam pertama dilakukan antara nasabah dengan bank, sedangkan untuk transaksi yang kedua dilakukan antara bank dengan petani atau pemasok. Berikut adalah keuntungan menggunakan skema salam. Bagi petani, salam membantu membiayai produksi barang pertanian. Sedangkan bagi pemerintah, salam mempercepat pencapaian target-target pemerintah dalam mendorong peningkatan cadangan pengadaan produk pertanian dan mempercepat dalam ekspor produk pertanian ke luar negeri. Keuntungan menggunakan skema salam yang berikutnya adalah bagi pengusaha dan bagi bank syariah. Bagi pengusaha, salam mampu meningkatkan efisiensi dan nilai penjualan pengusaha produk pertanian, serta adanya kepastian memperoleh barang yang diinginkan. Bagi bank syariah, tidak ada sama sekali resiko kegagalan membayar utang pada transaksi salam. Selanjutnya adalah ketentuan syar'i akuntansi transaksi salam. Ketentuan syar'inya diatur dalam Fatwa DSN nomor 05/MUI/4/2000 yang mengatur tentang ketentuan pembayaran, barang, salam paralel, waktu penyerahan, dan syarat pembatalan kontrak. Berikutnya adalah rukun transaksi salam. Ada 3 rukun transaksi salam. Yang pertama adalah transaktor, yaitu pembeli atau muslim yang dalam hal ini adalah nasabah, dan penjual atau muslim ilaih yang dalam hal ini adalah bank syariah. Yang kedua, objek salam harus memenuhi 6 persyaratan. 1. Harus jelas ciri-cirinya dan dapat diakui sebagai utang. 2. Harus dapat dijelaskan spesifikasinya. 3. Penyerahannya dilakukan kemudian. 4. Waktu dan tempat penyerahan berdasarkan kesepakatan. 5. Pembeli tidak boleh menjual barang sebelum menerimanya. 6. Tidak boleh menukar barang kecuali barang sejenis. Rukun yang ketiga adalah ijab dan qabul. Ijab dan qabul dalam salam adalah pernyataan dari kedua belah pihak yang berkontrak dengan cara penawaran dari penjual atau bank syariah dan penerimaan yang dinyatakan oleh pembeli atau nasabah. Selanjutnya, rukun transaksi salam paralel. Berdasarkan Fatwa DSN nomor 5 tahun 2000 disebutkan bahwa akad salam kedua, yaitu antara bank sebagai pembeli dengan petani sebagai penjual, harus dilakukan terpisah dari akad pertama. Akad kedua dilakukan setelah akad pertama dengan rukun yang sama seperti pada akad pertama. Kemudian, pengawasan syariah transaksi salam dan salam paralel. Ada 5. Yang pertama, memastikan barang tidak haram. Kedua, memastikan pembayaran dilakukan di awal kontrak secara tunai. Ketiga, meneliti bahwa akad salam telah sesuai. Keempat, memiliki kejelasan akad salam. Dan yang terakhir, meneliti bahwa keuntungan dari selisih antara harga beli dari pemasok dengan harga jual kepada nasabah. Selanjutnya, alur transaksi salam dan salam paralel. Yang pertama, negosiasi dengan persetujuan kesepakatan antara penjual dengan pembeli terkait transaksi salam yang akan dilakukan. Yang kedua, pembeli melakukan pembayaran sesuai kesepakatan. Yang ketiga, penjual mulai memproduksi produk yang diinginkan pembeli yang kemudian dikirimkan ke pembeli sesuai spesifikasi kualitas dan kuantitas yang telah disepakati. Dalam transaksi salam paralel, penjual, yaitu bank syariah, tidak memproduksi sendiri produk salam, di mana setelah bank syariah menyepakati kontrak dengan nasabah dan menerima dana nasabah, selanjutnya membuat akad salam dengan petani sebagai produsen produk salam. Yang keempat, bank syariah melakukan pembayaran kepada petani. Yang kelima, petani mengirimkan produk salam ke nasabah sesuai spesifikasi. Dan yang terakhir, bank syariah menerima dokumen penyerahan produk salam kepada nasabah dari petani. Selanjutnya yaitu mengenai skema salam. Skema salam
berarti barang yang diperjualbelikan belum ada ketika transaksi, tetapi penjual akan menyerahkannya di kemudian hari setelah pembeli melakukan pembayaran di muka. Alur dari akad salam pertama ini, yang pertama, pembeli dan penjual itu akan menyepakati akad salam. Kemudian pembeli membayar kepada penjual, dan selanjutnya penjual akan menyerahkan barang. Skema salam paralel. Dalam skema salam paralel ini terdapat beberapa persyaratan. Yang pertama, salam paralel terjadi karena penjual tidak memiliki barang sehingga harus membeli dari supplier. Yang kedua, akad salam pertama terpisah. Atau salam paralel ini tidak bergantung pada akad salam pertama. Lalu, alur dari salam paralel yaitu yang pertama, pembeli dan penjual itu akan menyepakati akad salam. Kemudian pembeli membayar kepada penjual, dan selanjutnya penjual akan menyerahkan barang. Cakupan standar akuntansi salam dan salam paralel. Akuntansi salam diatur dalam PSAK nomor 103. Standar tersebut berisikan tentang pengakuan dan pengukuran, baik sebagai pembeli maupun sebagai penjual. Berbagai hal yang perlu diperhatikan dalam ketentuan pengakuan dan pengukuran salam, yaitu terkait dengan piutang salam, modal usaha salam, kewajiban salam, penerimaan barang pesanan salam, denda yang diterima oleh pembeli dari penjual yang mampu, tetapi sengaja menunda-nunda penyelesaian kewajibannya, serta tentang penilaian persediaan barang pesanan pada periode pelaporan. Selanjutnya, mengenai teknis perhitungan dan penjurnalan transaksi salam bagi bank syariah. Contoh dari transaksi salam. Salam pertama, yaitu PT Perkasa membutuhkan 100 ton biji jagung hibrida untuk keperluan ekspor 6 bulan yang akan datang. Pada tanggal 1 Juni 2000 XA, PT Perkasa melakukan pembelian jagung dengan skema kepada Bank Syariah Sejahtera. Adapun informasi tentang pembelian tersebut adalah sebagai berikut. Spesifikasi barang, yaitu biji jagung manis hibrida kualitas nomor 2, kuantitas yaitu 100 ton, harga yaitu 700 juta atau 7 juta per ton. Waktu penyerahan yaitu 2 tahap setiap 3 bulan sebanyak 50 ton, yaitu pada tanggal 2 September dan 2 Desember 2000 XA. Syarat pembayaran yaitu dilunasi pada saat akad ditandatangani. Transaksi salam kedua yaitu tanggal 2 Juni 2000 XA, Bank Syariah mengadakan transaksi salam dengan petani yang bergabung dengan KUD dalam rangka pengadaan produk yang diinginkan PT Perkasa. Dengan kesepakatan sebagai berikut. Spesifikasi barang yaitu biji jagung manis hibrida kualitas nomor 2, kuantitas yaitu sebanyak 100 ton, harga yaitu 650 juta atau 6.500.000 per ton, penyerahan modal yaitu uang tunai sejumlah 650 juta. Waktu penyerahan yaitu melalui 2 tahap setiap 3 bulan sebanyak 50 ton pada tanggal 1 September dan 1 Desember 2000 XA. Agunan berupa tanah dan kendaraan senilai 700 juta. Syarat pembayaran yaitu dilunasi pada saat akad ditandatangani. Denda kegagalan penyerahan karena kelalaian atau kesengajaan yaitu sebesar 2% dari nilai produk yang belum diserahkan. Penjurnalan transaksi salam. Pada saat akad disepakati, yaitu pada tanggal 1 Juni, maka Bank Syariah itu akan mendebet kas atau rekening pembeli PT Perkasa sebanyak 700 juta dan mengkredit utang salam sebanyak 700 juta. Selanjutnya, ketika penyerahan modal salam dari Bank Syariah kepada pemasok, yaitu pada tanggal 2 Juni, Bank Syariah akan mendebet piutang salam sebanyak 650 juta dan mengkredit kas atau rekening nasabah penjual KUDTM sebanyak 650 juta. Penerimaan barang pesanan dari pemasok. Pada tanggal 1 September, maka Bank Syariah itu akan mendebet
persediaan produk salam sebesar 325 juta dan mengkredit piutang salam sebesar 325 juta. Dengan keterangan, penyerahan tahap pertama sebanyak 50 ton biji jagung kualitas 2 dengan kualitas barang dan nilai wajar barang sama dengan nilai kontrak. Kemudian pada tanggal 1 Desember, Bank Syariah itu akan mendebet persediaan produk salam sebesar 325 juta dan mengkredit piutang salam sebesar 325 juta. Dengan keterangan, penyerahan tahap kedua sebanyak 50 ton biji jagung kualitas 2 dengan kualitas barang dan nilai wajar barang sama dengan nilai kontrak. Penyerahan barang salam dari Bank Syariah kepada nasabah pembeli. Pada tanggal 2 September, Bank Syariah akan mendebet utang salam sebesar 350 juta, kemudian mengkredit persediaan produk salam sebesar 325 juta, dan mengkredit lagi pendapatan bersih salam sebesar 25 juta. Pada tanggal 2 Desember, Bank Syariah akan mendebet utang salam sebesar 350 juta, kemudian mengkredit persediaan produk salam sebesar 325 juta, dan mengkredit lagi pendapatan bersih salam sebesar 25 juta. Penjurnalan variasi transaksi salam. Yang pertama, penyerahan modal saham dengan menggunakan aset non-kas. Penggunaan aset non-kas itu memungkinkan terjadinya 3 variasi. Yang pertama, nilai wajar aset non-kas itu sama dengan nilai tercatat. Misal, mesin pertanian yang diserahkan memiliki nilai buku 25 juta dengan harga perolehan 30 juta dan akumulasi penyusutan 5 juta. Peralatan tersebut diberikan kepada KUDTM sebagai pembiayaan berwujud non-kas dengan nilai 25 juta. Maka Bank Syariah akan mendebet piutang salam sebesar 25 juta, kemudian mendebet lagi akumulasi penyusutan sebesar 5 juta, dan mengkredit aset salam mesin pertanian sebesar 30 juta. Kemudian, nilai wajar aset non-kas lebih besar daripada nilai tercatat. Misal, mesin pertanian yang diserahkan memiliki nilai buku 25 juta dengan harga perolehan 30 juta dan akumulasi penyusutan 5 juta. Peralatan tersebut diberikan kepada KUDTM sebagai pembiayaan berwujud non-kas dengan nilai 27 juta. Maka Bank Syariah akan mendebet piutang salam sebesar 25 juta, kemudian mendebet lagi akumulasi penyusutan sebesar 5 juta, kemudian mengkredit aset salam mesin pertanian 30 juta, dan mengkredit lagi keuntungan pada saat penyelesaian sebesar 2 juta. Penyerahan modal saham dengan menggunakan aset non-kas yang ketiga ialah ketika nilai wajar aset non-kas lebih kecil daripada nilai tercatat. Misal, mesin pertanian yang diserahkan memiliki nilai buku sebesar 25 juta rupiah dengan harga perolehan sebesar 30 juta rupiah dan akumulasi penyusutan sebesar 5 juta rupiah. Peralatan tersebut diberikan kepada KUDTM sebagai pembiayaan berwujud non-kas dengan nilai 23 juta rupiah. Maka jurnalnya ialah mendebit piutang salam sebesar 23 juta rupiah, akumulasi penyusutan sebesar 5 juta rupiah, kerugian pada saat penyelesaian sebesar 2 juta rupiah, dan mengkredit aset salam mesin pertanian sebesar 30 juta rupiah. Variasi penjurnalan transaksi salam yang kedua ialah variasi dalam penerimaan barang pesanan dari pemasok. Yang pertama, kualitas barang lebih rendah dan nilai wajar barang lebih rendah dari nilai kontrak. Misal, pada tanggal 1 September tahun X, KUDTM hanya bisa menyerahkan 50 ton biji jagung manis hibrida kualitas nomor 3. Nilai wajar produk tersebut sebesar 300 juta rupiah. Maka penjurnalannya mendebit persediaan salam 50 ton biji jagung kualitas 3 sebesar 300 juta rupiah. Kerugian pada saat penyelesaian sebesar 25 juta rupiah. Dan mengkredit akun piutang salam sebesar 325 juta rupiah.
Variasi dalam penerimaan barang pesanan dari pemasok yang kedua, jika kualitas barang dan nilai wajar barang lebih tinggi dari nilai kontrak. Misal, pada tanggal 1 September tahun X, KUDTM hanya bisa menyerahkan 50 ton biji jagung manis hibrida kualitas nomor 1. Nilai wajar produk tersebut sebesar 350 juta rupiah. Maka penjurnalannya mendebit persediaan salam 50 ton biji jagung kualitas 1 sebesar 325 juta rupiah dan mengkredit piutang salam sebesar 325 juta rupiah. Variasi penjurnalan transaksi salam yang ketiga yaitu ketika pemasok gagal menyerahkan seluruh atau sebagian produk salam pada masa akhir kontrak. Terdapat dua alternatif. Alternatif yang pertama, pembeli memperpanjang masa pengiriman. Jika tanggal pengiriman diperpanjang, maka nilai tercatat piutang salam sebesar bagian yang belum dipenuhi sesuai dengan nilai yang tercantum. Dengan demikian, jika bank sebagai pembeli, maka bank hanya melakukan revisi terhadap kesepakatan jual beli salam dalam hal waktu penyerahan barang. Alternatif kedua, ketika pemasok gagal menyerahkan seluruh atau sebagian produk salam pada masa akhir kontrak, yaitu pembeli membatalkan pembelian barang yang belum dikirim. Misal, KUDTM gagal menyerahkan sisa produk salam yang disepakati, yakni 50 ton dengan nilai wajar produk sebesar Rp6.500.000 dan bank memilih untuk membatalkan pembelian barang yang belum dikirimkan. Maka jurnalnya adalah mendebit piutang KUDTM sebesar Rp325 juta dan mengkredit piutang salam KUDTM sebesar Rp325 juta. Ketika pemasok gagal menyerahkan seluruh atau sebagian produk salam pada masa akhir kontrak, sedangkan pembeli membatalkan pembelian barang yang belum dikirim, maka untuk melunasi piutang terdapat dua alternatif, yaitu dilunasi dengan dana kas KUDTM atau dilunasi dengan penjualan jaminan. Dengan penjurnalannya, mendebit kas atau rekening KUDTM sebesar Rp325 juta dan mengkredit piutang KUDTM sebesar Rp325 juta. Variasi penjurnalan transaksi salam yang terakhir adalah pengenaan denda kepada penjual yang gagal menyerahkan produk salam bukan karena force majeure. Misalnya, KUDTM gagal menyerahkan produk salam kepada Bank Syariah senilai Rp325 juta pada waktu jatuh tempo. Sesuai dengan kesepakatan, KUDTM dikenakan denda 2% dari nilai produk yang belum direalisir atau sebesar Rp6.500.000. Maka penjurnalannya mendebit kas rekening KUDTM sebesar Rp6.500.000 dan mengkredit dana kebijakan sebesar Rp6.500.000. Penyajian dan pengungkapan akuntansi salam. Penyajian akuntansi salam. Pada akhir periode pelaporan keuangan, persediaan yang diperoleh melalui transaksi salam diukur sebesar nilai terendah biaya perolehan atau nilai bersih yang dapat direalisasi. Apabila nilai bersih yang dapat direalisasi lebih rendah dari biaya perolehan, maka selisihnya diakui sebagai kerugian. Yang pertama,
Pembeli menyajikan modal usaha salam yang diberikan sebagai piutang salam. Yang kedua, piutang yang harus dilunasi oleh penjual karena tidak dapat memenuhi kewajibannya dalam transaksi salam disajikan secara terpisah dari piutang salam. Yang ketiga, penjual menyajikan modal usaha salam yang diterima sebagai hutang salam. Pengungkapan akuntansi salam. Dalam catatan atas laporan keuangan, pembeli dan penjual dalam transaksi salam mengungkapkan hal-hal berikut. Yang pertama, besarnya modal usaha salam, baik yang dibiayai sendiri maupun yang dibiayai secara bersama-sama dengan pihak lain. Yang kedua, jenis dan kuantitas barang pesanan. Dan yang ketiga, pengungkapan lain sesuai dengan PSAK nomor 101 tentang penyajian laporan keuangan syariah. Sekian presentasi dari kelompok kami. Terima kasih atas perhatiannya. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.